Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas mengenai sumber belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber belajar menurut Association Educational Communication and Technology atau AICT, sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam pembelajaran menurut para ahli ada 6. Yang pertama pesan, kedua orang, ketiga bahan, keempat peralatan, kelima teknik, dan yang terakhir adalah tata tempat atau lingkungan. Karena saya mengambil tema mengenai sumber belajar lingkungan tentang siklus air, akan saya bahas lebih dalam mengenai lingkungan. Maksud dari lingkungan sebagai sumber belajar adalah lingkungan itu merupakan tempat di mana pesan akan diterima oleh pelajar. Misalkan, ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman atau kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain sebagainya. Berikut adalah step atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kinerja dari sumber belajar. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan juga karakteristik belajar siswa. Yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan materi belajar. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, pemilihan jenis sumber belajar yang tepat. Yang keenam adalah mengadakan evaluasi. Langsung saja kita masuki pembahasan bagaimana cara menganalisis kebutuhan dan juga karakteristik belajar pada siswa. Sebelum menganalisis kebutuhan, harus kita ketahui apa saja sih karakteristik dari siswa yang akan kita ajarkan. Sehingga, dengan kita ketahui karakteristiknya, kita dapat menyesuaikan kebutuhan apa yang cocok bagi siswa tersebut. Sebagai contoh analisis, misalkan pada siswa kelas 7 SMP, terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar atau lebih tepatnya kurangnya minat terhadap pembelajaran sebesar 60%. Dan 40% siswa dapat dikategorikan sebagai siswa yang rajin dan mampu memahami penjelasan yang baik. Setelah ditanya alasan mengapa siswa tersebut kurang menyukai pembelajaran, hampir 80% menyatakan bahwa kelas yang mereka tempati hanya mengandalkan ruang kelas saja, penjelasan yang monoton, dan juga kurang dapatnya mereka untuk mengapresiasikan diri. Dari analisis tersebut, langkah agar siswa lebih tertarik terhadap pembelajaran adalah melakukan suatu pembelajaran tidak hanya berada di dalam ruang kelas saja, tetapi juga bisa melakukan pembelajaran di alam terbuka atau di tempat lain, seperti monumen, museum, dan sebagainya. Selain itu, langkah yang bisa dilakukan oleh guru adalah mampu mencairkan suasana terhadap siswa-siswanya, seperti bermain games atau menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dibahas pada minggu lalu. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai tujuan pembelajaran. Karena saya mengambil materi dari siklus air, jadi tujuan pembelajaran dari materi siklus air ini adalah siswa mampu mengetahui, memahami, bahkan menjelaskan apa itu siklus air dan apa penyebabnya. Siswa dapat menyebutkan proses mengapa air hujan terjadi. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari siklus air. Siswa dapat menganalisis terjadinya perubahan awan. Siswa dapat membuat media berupa gambar, animasi, atau juga video mengenai siklus air, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuki pembahasan mengenai pengembangan materi belajar. Materi belajar siklus air ini dapat menggunakan media berupa gambar, animasi, video, di mana materi tersebut bisa didapatkan melalui perpustakaan, sehingga lingkungan yang ada pada sumber belajar ini adalah perpustakaan.
Yang kedua adalah tanya jawab mengenai materi siklus air. Tanya jawab ini bisa dilakukan di dalam kelas sehingga ruang lingkup atau lingkungannya berada di dalam kelas. Selanjutnya menggunakan lembar kerja siswa di dalam kelas. Diskusi mengenai pemahaman materi siklus air di dalam kelas. Sehingga kebanyakan sumber belajar lingkungan yang ada di materi siklus air ini bisa terjadi di dalam ruang kelas. Yang berikutnya adalah mengembangkan alat ukur keberhasilan. Untuk mengembangkan alat ukur keberhasilan selama proses pembelajaran, hendaknya guru melaksanakan tes secara tertulis mengenai materi siklus air bisa dilakukan di dalam ruang kelas, yaitu tes berupa pilihan ganda, tes esai, tes melengkapi, dan juga tes isian. Yang kedua adalah tes secara lisan, bisa dilakukan di dalam ruang kelas juga. Yang ketiga adalah tes perbuatan atau eksperimen, bisa dilakukan di laboratorium. Yang berikutnya adalah pemilihan jenis sumber belajar. Untuk memilih jenis sumber belajar ini, kita bisa menyesuaikan pada saat kita memberikan materi. Misalkan yang kita perlukan adalah buku teks IPA SMP sederajat yang bisa kita peroleh dari perpustakaan. Foto atau gambar yang terkait dengan siklus air bisa kita dapatkan melalui kerja atau tugas memotret di kebun dengan memoto awan, matahari, air, dan lain sebagainya. Setelah itu bisa kita lakukan dengan internet. Menjadikan internet sebagai sumber belajar bisa dilakukan saat ada kerja atau tugas rumah, sehingga mengerjakannya di rumah. Untuk pemilihan jenis sumber belajar ini biasanya terdiri dari orang yang mengajarkan, bahan yang akan diajarkan, dan juga lingkungan atau tempat terjadinya pengajaran tersebut. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengadakan evaluasi. Untuk mengadakan evaluasi ini, guru memberikan pertanyaan berupa materi yang telah disampaikan sebelumnya. Apakah siswa tersebut memahami materi yang telah dijelaskan atau tidak? Seperti halnya dengan materi siklus air ini, guru bisa memberikan pertanyaan seperti meminta siswa untuk mendesain gambar tentang siklus terjadinya hujan atau penyerapannya kembali, atau siklus air. Guru bisa menanyakan mengenai penyebab terjadinya hujan dan juga kegiatan apa saja yang berdampak positif dan negatif terhadap kelestarian air. Biasanya, evaluasi ini terjadi di lingkungan sekolah, lebih tepatnya di dalam ruang kelas. Demikianlah pembahasan mengenai sumber belajar lingkungan tentang siklus air yang saya bahas. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.